Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 7, yaitu tentang himpunan. Ayo, ada yang udah tahu belum himpunan itu apa sih? Nah, kalau belum tahu, disimak ya. Nah, himpunan ini ada pada KD 3.4, yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Nah, tapi pada hari ini, Ibu hanya ingin menjelaskan materi yang pertama adalah himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua adalah menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah menganalisis dan memahami konsep himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, apa sih manfaat himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, dengan mempelajari himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang himpunan. Disimak ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, coba kira-kira setelah kalian melihat gambar ini, apa yang ada di dalam benak kalian? Ya, ini adalah gambar-gambar binatang ya, atau hewan. Di sini ada harimau, ada ikan, ada orang utan, ada gajah, ada apa lagi? Ada komodo, katak, dan lain-lain ya. Sekarang, kalau misalnya kalian lihat, ini adalah kumpulan apa sih? Kumpulan nama-nama binatang, betul ya. Kumpulan nama-nama binatang atau kumpulan hewan ya, betul. Selanjutnya, nah, ini juga masih sama ya. Ini adalah hewan, tapi coba kalian pikir-pikir dulu nih. Ini termasuk ke dalam kategori apa ya, kira-kira? Ya, ini adalah kelompok binatang tapi berkaki 4, betul. Di sini contohnya ada apa saja? Ada kambing, sapi, ada kerbau, ada kelinci ya. Berarti ini adalah kelompok binatang atau kelompok hewan yang berkaki 4. Selanjutnya, nah, pada gambar selanjutnya di sini juga masih termasuk hewan ya, masih binatang, masih hewan, betul. Tapi di sini ada perbedaannya apa lagi? Yaitu dia adalah kumpulan hewan berkaki 2, betul. Di sini ada ayam, ada burung, ada itik, ada penguin, ya, dan selanjutnya. Pokoknya di sini disebut kumpulan binatang berkaki 2. Selanjutnya, nah, ini gambar apa sih? Nah, di sini ada kumpulan apa? Buah-buahan, betul. Di sini bisa kalian lihat ya, ada anggur, ada jeruk, ada kiwi, ada stroberi, ada alpukat, ada apel, dan seterusnya. Ini kita sebut dengan kumpulan buah-buahan. Nah, dari gambar-gambar yang tadi dapat kita simpulkan di sini himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, atau kata lainnya di sini jawaban setiap orang akan sama. Contohnya yang tadi, ketika Ibu memperlihatkan gambar hewan, kalian akan menyebutkan hal yang sama ya. Yang tadi ada hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, ada kumpulan buah-buahan, dan seterusnya. Sehingga himpunan itu adalah kumpulan benda yang dapat didefinisikan dengan jelas ya, tidak akan ada jawaban yang berbeda. Ketika Ibu memperlihatkan gambar buah-buahan, pasti semua orang menjawabnya itu adalah kumpulan buah-buahan, tidak akan menyebutkan itu adalah kumpulan hewan, tidak akan ya. Pasti jawabannya sama. Lalu, perbedaan himpunan dan bukan himpunan itu adalah pada batasan yang jelas.
dapat diukur dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau himpunan itu jelas ya, gambarnya jelas, disebut kalau misalnya ditanyakan kepada setiap orang itu jawabannya pasti akan sama ya. Itu adalah himpunan. Nah, sekarang akan Ibu perlihatkan perbedaan yang bukan himpunan ya. Sekarang kita lihat. Nah, Ibu di sini mempunyai 2 foto wanita ya. Kumpulan, misalnya Ibu menyebutkan kumpulan foto wanita cantik. Nah, sekarang kalau Ibu mempertanyakan kepada semua orang, ini jawabannya akan berbeda-beda atau tidak jelas. Mungkin ada saja yang menyebutkan, oh iya, cantik. Mungkin ada juga yang menyebutkan, oh biasa saja, dan lain-lainnya. Sehingga kumpulan wanita cantik itu termasuk bukan himpunan. Contoh lain, nah, misalnya Ibu memperlihatkan ada 2 lukisan. Mungkin kalau yang suka lukisan ini akan menyebutkan lukisan ini indah ya. Tapi kalau misalnya yang tidak, mungkin biasa-biasa saja dan seterusnya. Maka kalau Ibu menyebutkan kumpulan lukisan indah, ini dikategorikan sebagai bukan himpunan. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti akan mempunyai jawaban yang berbeda atau tidak jelas ya. Selanjutnya yang terakhir, nah, misalnya Ibu menyebutkan kumpulan makanan yang enak. Nah, disebutkan yang enak itu apabila orang tersebut suka ya. Tapi kalau misalnya orang tersebut tidak suka, mungkin makanan ini disebutkan makanan yang tidak enak. Jadi kumpulan makanan yang enak ini bukan merupakan himpunan karena setiap orang itu memiliki jawaban yang berbeda. Sehingga kesimpulannya yang tadi ya, kumpulan wanita cantik, lalu kumpulan lukisan yang indah, lalu kumpulan makanan yang enak, ini bukan merupakan himpunan karena dia tidak jelas ya, tidak jelas iya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang kedua. Jadi udah paham ya tadi ya, kalian bisa membedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah anggota himpunan dilambangkan dengan dengan E ya, atau singkatannya adalah elemen ya, dibacanya elemen, ditulisnya huruf E ya. Dan bukan anggota himpunan itu dilambangkan dengan E tapi dicoret ya. Nah, seperti ini. E tapi dicoret. Oke. Nah, untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, coba nalarkan pikiran kalian dalam kegiatan berikut ini. Yang pertama, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga, E, buah-buahan ya. Jadi kamu cukup menuliskan E seperti ini ya. Yang kedua, tongkol. Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Iya, karena tongkol itu adalah anggota dari ikan. Maka dapat dikatakan bahwa tongkol itu bukan elemen dari himpunan bumbu dapur. Maka bisa kita tulis tongkol, bukan elemen ya, bukan elemen, E-nya dicoret, bumbu dapur. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, buncis adalah titik-titik dari himpunan sayur-sayuran. Apakah betul? Nah, betul ya. Buncis itu adalah sayur-sayuran. Maka di sini karena ini betul, maka kita tulis di sini adalah lambangnya. Nah, seperti ini ya. Dilambangkan dengan E, tulis lagi. Ya, sip. Nah, seperti itu ya. Untuk yang nomor selanjutnya, lele adalah titik-titik dari himpunan bumbu dapur. Betul tidak? Salah ya, lele itu adalah himpunan dari ikan ya. Maka di sini elemennya kita coret. Atau di sini E-nya dicoret ya. E lalu dicoret. Nah, seperti itu ya. Ini juga tinggal E-nya dicoret ya. Nah, seperti itu. Berarti lele itu adalah bukan himpunan dari bumbu dapur. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kita sebutkan ya sekarang. Sebutkan, nomor 1 dulu nih. Sebutkan apakah kumpulan di bawah ini merupakan himpunan atau bukan himpunan. Kita lihat yang A. A, kumpulan warna lampu lalu lintas. Coba warna lampu lalu lintas apa saja sih? Merah, kuning, dan
hijau. Kalau ibu menanyakan kepada semua orang, jawabannya akan sama. Maka kumpulan warna lampu lalu lintas ini disebut dengan himpunan. Maka ibu beri tulisan H saja ya. Artinya ini himpunan ya. Selanjutnya, kumpulan hewan-hewan pemakan rumput. Nah, pemakan rumput apa saja sih? Iya, betul. Bisa saja kambing, sapi, kuda, ya, dan lain-lain. Dan ini jelas ya, jelas sekali. Maka di sini dia juga disebut sebagai himpunan. Selanjutnya, kumpulan nama kota yang diawali dari huruf S. Jelas sekali ini. Nama kota diawali dari huruf S. Contohnya misalnya apa? Anggotanya itu misalnya Sukabumi, terus apa lagi? Surabaya, dan lain-lain ya. Maka sudah jelas sekali, maka ini adalah himpunan. Selanjutnya, kumpulan orang-orang kaya. Ayo, coba kira-kira ini himpunan atau bukan? Ya, betul. Kumpulan orang-orang kaya ini adalah bukan himpunan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang disebut orang kaya itu seperti apa. Apakah yang uangnya banyak, ataukah yang mobilnya banyak, dan lain-lain. Tidak jelas ya, atau kurang jelas. Sehingga kumpulan orang-orang kaya di sini adalah bukan himpunan. Atau ibu tulis B ya, bukan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang E, kumpulan buku-buku tebal. Ayo, apakah ini himpunan atau bukan? Ya, betul. Kumpulan buku-buku tebal ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena tebalnya kita tidak jelas. Apakah disebut tebal itu misalnya lebih dari 100 lembar, atau misalnya disebut tebal itu misalnya lebih dari 250 lembar, atau lembar halaman, dan lain-lainnya. Sehingga yang E juga ini tidak jelas ya. Maka di sini adalah bukan himpunan. Yang F, kumpulan siswa yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm. Nah, tinggi badan lalu di atas 160 cm, sangat jelas sekali ya. Berarti di sini disebut himpunan. Ada batasnya ya, dan lain-lain. Kumpulan siswa-siswa yang tinggi. Nah, kalau ini walaupun hampir sama dengan yang F tadi, kalau yang G ini disebutnya bukan himpunan. Kenapa? Karena dia tidak jelas. Tingginya harus berapa, dan lain-lain disebut tinggi itu ya. Sedangkan yang F tadi kan jelas di atas 160 cm. Kalau ini siswa-siswa yang tinggi saja, artinya tidak jelas. Nah, seperti itu ya. Oke, nomor 2. Tuliskan anggota dan bukan anggota di bawah ini. Nah, seperti yang tadi ya, ada elemen, ada bukan elemen, atau anggota dan bukan anggota. Kambing titik-titik hewan berkaki 4, betul? Betul, maka di sini kita tulis gitu ya. Nah, selanjutnya, melati titik-titik buah-buahan, betul tidak? Iya, salah. Melati itu adalah jenis apa? Jenis bunga. Maka di sini kita tulisnya E, dicoret. Nah, artinya melati bukan anggota buah-buahan. Selanjutnya C, jeruk titik-titik buah-buahan. Iya, betul. Maka di sini kita tulis E. Nah, ya, jeruk anggota buah-buahan. Lalu selanjutnya yang terakhir D, mobil. Mobil titik-titik alat transportasi laut. Nah, mobil itu adalah alat transportasi darat. Berarti ini salah ya. Maka kita buat E-nya lalu dicoret. Nah, seperti itu anak-anakku. Pelajaran hari ini masih mudah ya. Ibu harap kalian bisa belajar lebih giat lagi dan lebih rajin lagi agar materinya dapat disampaikan dengan baik ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.